Tanggal 7 Desember tahun 1975, TNI menggelar operasi lintas udara terbesar untuk menguasai kota Dili, Timor Portugal. Jumlah pasukan yang diterjunkan 270 orang prajurit para komando dari Grup 1 Kopasanda, kini Kopassus TNI AD, dan 285 prajurit Yonif 501. Banyak kelemahan dari operasi penyerbuan itu. Antara lain data intelijen yang salah. Disebutkan musuh yang menjaga kota Dili hanya sekelas dengan Hansip. Ini salah besar. Tropas adalah pasukan Portugis yang kenyang dengan pengalaman tempur gerilya. Mereka diterjunkan untuk menumpas pemberontakan di daerah jajahan Portugis seperti Angola dan Mozambik. Mereka juga kemampuan menembak yang sangat baik. Pasukan TNI sudah ditembaki sejak masih melayang di udara. Pilot TNI AU terpaksa membatalkan sejumlah penerjunan karena pesawat diberondong tembakan dari bawah. Seorang loadmaster di dalam C-13O Hercules tewas tertembak. Akibatnya 72 prajurit Kopassus batal diterjunkan. Para prajurit yang terjun tak bisa membalas tembakan. Senapan AK-47 mereka masih terikat di paha. Begitu mendarat mereka langsung mencari kelompoknya dan terlibat dalam pertempuran sengit. Beberapa prajurit baret merah tersungkur ditembus peluru Tropas. Sementara itu, Komandan Nanggala V Kopasanda Letkol If Sugito berlindung di balik tembok. Ternyata di balik tembok itu terlihat beberapa orang Tropas sedang menembak bertubi-tubi ke arah pasukan yang baru mendarat. Sugito melemparkan granat ke dalam ruangan. Namun apes, granat buatan Pindad itu tak meledak. Dia mencabut granat kedua buatan Korea Selatan. Ledakan keras terdengar hingga dinding bergetar. Beberapa orang yang terluka berhamburan keluar. Sugito menarik picu senapan otomatisnya. Rentetan peluru kaliber 7,62 mm segera menyiram dan menghabisi orang-orang berseragam hijau itu. Dili dipenuhi suara tembak menembak hari itu. Senapan serbu AK-47 milik Kopasanda versus senapan G3 standar NATO milik Tropas dan Fretilin. Siang harinya, pasukan baret merah itu berhasil menguasai pelabuhan. Letkol Sugito menggunakan sebuah bangunan yang belum jadi untuk markas grup. Dia mulai bisa mengontak pasukannya yang berceceran. Disinilah Sugito menerima kabar Mayor If Mujiraharjo tertembak di bagian leher. Lukanya sangat parah. Namun ajaib, nyawanya masih bisa tertolong. Dia bisa sembuh karena peluru tidak merobek syarafnya. Kota Dili bisa direbut hari itu juga. Pasukan Tropas dan Fretilin mundur ke gunung untuk meneruskan perang gerilya. Kemenangan yang harus dibayar mahal dengan gugurnya 19 anggota Kopasanda dan 35 prajurit Yonif Linut 501. Sementara dari pihak musuh sedikit simpang siur. Ada yang menyebut 122 orang pasukan Tropas tewas, ada juga yang mencatat 105 orang. Selain itu puluhan pucuk senjata G3 juga berhasil direbut. Operasi militer perebutan kota Dili berhasil dilakukan oleh 270 prajurit para komando dari Grup 1 Kopasanda, kini Kopassus TNI AD, dan 285 prajurit Yonif 501. Namun cukup banyak korban jiwa yang gugur dalam misi tersebut. Kopasanda kehilangan 19 prajurit. Sementara dari Yonif 501, gugur 35 orang. Pasukan Grup 1 Kopasanda bertugas 4 bulan di Timur Timur. Mereka diterjunkan mulai hari H tanggal 7 Desember tahun 1975, hingga tanggal 31 Maret tahun 1976. Pasukan inilah yang melewati masa-masa terberat di awal operasi Seroja. Hampir tidak ada hari yang dilewatkan tanpa penyergapan dan tembak-menembak. Akhirnya mereka pun ditarik pulang ke home base mereka di Cijantung dengan menumpang kapal KM Tolanda. Butuh beberapa hari pelayaran dari Dili hingga pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dari Tanjung Priok, puluhan truk sudah menunggu untuk membawa mereka pulang ke Cijantung yang berada di Jakarta Timur. Kapten Bambang Mulyanto mengingat perjalanan itu terasa sangat lama. Para prajurit sudah tak sabar lagi untuk bertemu dengan keluarga yang sudah ditinggalkan 4 bulan lamanya.
Kapten Bambang menceritakan tiba di asrama Kopasanda, Cijantung, terlihat ibu-ibu, anak-anak dan masyarakat berdiri berbaris di sepanjang jalan. Mereka melambai-lambaikan tangannya menyambut para pahlawannya masing-masing. Pada saat truk berhenti, berhamburanlah mereka mencari suami, ayah, keluarga atau teman mereka. Ada satu hal yang membuat saya menitikkan air mata ketika menyaksikan putra almarhum Koptu Samaun berlari kian kemari mencari ayahnya yang sudah gugur dan dikebumikan di Timur-Timur, kenang Kapten B. Ambang sedih. Rupanya sang ibu tak berani menceritakan pada anaknya bahwa sang ayah sudah gugur. Karena itu bocah malang itu masih berlari-lari ingin menyambut ayahnya yang hilang. Kopral 1 Samaun gugur pada tanggal 7 Desember tahun 1975 di tengah pertempuran merebut kota Dili. Dia mendapat kenaikan pangkat anumerta menjadi Sersan II.